Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom. Perkenalkan, nama saya Lydia Suselisa dengan NIM 2023-30316. Nama saya Anggun Mekero dengan NIM 2023-30102. Di sini kami akan membuat tugas untuk memenuhi nilai mata kuliah kewarganegaraan Project Citizen dengan judul Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Bidang Pendidikan. Permisi. Selamat siang. Maaf mengganggu waktu, bisa minta waktunya sedikit? Oh, boleh. Perkenalkan nama dong, kakak nama siapa? Dari Prodi Pariwisata. Prodi Pariwisata. Semester 2. Semester 2. Iya. Kalau kakak? Irna. Oh, Irna. Dari Prodi Pariwisata juga. Semester 2 juga. kakak? Isa dari Prodi Pariwisata semester 2. Perkenalkan, nama beta Lydia Suselisa dari Universitas Patimura, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi. Ingin menanyakan beberapa hal tentang hak dan kewajiban di bidang pendidikan. Menurut kakak dong, bagaimana? Kewajiban itu, hak dan kewajiban sebagai kita mahasiswa adalah salah satunya menerima mata kuliah, Menerima pendidikan. Karena kalau misalnya berbicara tentang hak dan kewajiban itu kita sudah berbicara tentang diberikan kepada seseorang apa yang telah menjadi haknya. Jadi kita sebagai mahasiswa itu pantas untuk mendapat pendidikan. itu hak-hak mahasiswa. Kalau ketemu kewajiban sebagai mahasiswa, Iya. kewajiban kita sebagai mahasiswa apa? Membuat tugas, datang tepat waktu, dan membayar uang SPP. Itulah kewajiban kita sebagai mahasiswa. Oke, terima kasih. Terima kasih kakak. Ya, kakak kita dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpati, jurusan akuntansi. Kita akan memenuhi suatu kewajiban kita untuk mata kuliah kewarganegaraan. Apakah bisa ada waktu kakak sebentar untuk bertanya? Iya. Jadi di sini pertanyaan kita itu tentang tugas kita itu tentang hak dan kewajiban warga negara dalam bidang pendidikan. Bagaimana menurut kakak? Iya, kalau menurut saya kan kita sudah tahu persis bahwa dalam Undang-Undang 31 ayat 1 itu mengatakan tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Jadi kita pikir secara otomatis bahwa hak warga itu sepenuhnya untuk mendapat pendidikan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kakak Iya. atas waktunya. Ibu mengganggu waktunya. Perkenalkan, nama beta Lydia Suselisa dari kampus Unpati, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi, warga negara di bidang pendidikan. Menurut ibu itu seperti apa? Jadi kalau berbicara tentang hak dan kewajiban warga negara di bidang pendidikan itu luas, ya, itu sangat meluas. Itu terkait dengan baik kami selaku pendidik atau pengajar, baik dari tingkat SD sampai pada perguruan tinggi, maupun selaku pelajar, ya, murid, siswa sampai dengan mahasiswa. Itu hak kita adalah menerima pengajaran, ya, karena kalau berbicara tentang bidang pendidikan berarti sesuatu yang mendidik, ya, dasarnya itu mendidik dan kemudian membimbing, dan satu hal lagi mengajarkan ilmu-ilmu didikan yang terbaik. Dan itu sangat penting karena itu juga demi dan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagai seorang pendidik, dalam hal ini tanggung jawab sebagai seorang guru, bahkan sebagai seorang dosen. Maka di satu sisi kita harus benar-benar menunjukkan pribadi atau karakter kita sebagai seorang pendidik. Kita harus benar-benar mampu untuk memberikan teladan yang terbaik, ya. Sedangkan kalau kita berbicara tentang kewajiban kita adalah itu yang tadi saya bilang, kita terus membangun, mendidik generasi yang berkualitas. Ya, karena itu semua orang wajib untuk menerima pendidikan sampai kapanpun. Dia harus benar-benar ada dalam siklus pendidikan itu. Dia harus terus belajar dari hal-hal yang belum tahu sampai dia bisa tahu. Jadi orang bilang kalau pendidikan itu, kalau siapa yang tidak mengecam itu berarti itu rugi.
sangat rugi sekali. Karena dari usia 0 itu saja di rumah sampai dengan bulan itu orang tua terus membimbing dia, apalagi sampai dengan masuk sekolah pada usia bayi, sampai dengan anak-anak, bahkan remaja, sampai masa dewasa, sampai yang sudah tua sekalipun, itu juga perlu terus mengecam satu pendidikan. Dan pendidikan itu tidak mengenal usia, belajar itu tidak mengenal usia, sangat-sangat berkualitas. Mungkin itu dari gue. Makasih. Terima kasih atas pendapat Ibu tentang hak dan kewajiban. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama.